pagi anak-anak, kembali lagi bertemu dengan anak-anak sekalian pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Materinya adalah materi bab yang ketiga, yaitu ada teks narasi. Baik, langsung saja biar untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang teks narasi. Bab yang kedua yaitu ada teks narasi. Adapun kita lihat dulu kompetensi dasar atau KD pembelajaran untuk hari ini, yaitu ada KD 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kemudian indikator pembelajarannya, yang pertama memahami teks narasi berupa cerita imajinasi. Yang kedua menentukan jenis cerita imajinasi dan menuliskan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga mengidentifikasi ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita imajinasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Dan yang terakhir mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerita imajinasi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa dapat memahami ciri-ciri teks narasi berupa cerita imajinasi. Yang kedua, siswa dapat menentukan jenis cerita imajinasi dan menuliskan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi ciri tokoh, latar, dan tema pada cerita imajinasi dan menunjukkan buktinya pada teks dibaca atau didengar. Terakhir, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerita imajinasi. Baik, hari ini sesuai dengan KD atau indikator pembelajaran dan tujuan pembelajarannya, materinya adalah pengertian ciri-ciri dan unsur-unsur yang membangun teks narasi. Baik, kita langsung saja dari segi pengertian teks narasi. Nah, teks narasi atau sering juga disebut dengan paragraf naratif ini adalah suatu jenis teks yang isinya berupa karangan yang menceritakan suatu rangkaian kejadian atau peristiwa yang ditulis secara kronologis berdasarkan urutan waktu, kejadian, dan peristiwa. Ini teks narasi ya. Jadi suatu jenis teks yang isinya berupa karangan. Nah, jadi karangan di sini bisa berupa karangan yang sifatnya imajinatif atau bisa juga karangan yang berupa fakta ya. Ini jadi dibuat berdasarkan kronologi atau urutan waktu ya. Kemudian kita lihat sekarang ciri-ciri dari teks narasi. Yang pertama, berisi kisah atau cerita tentang peristiwa atau kejadian. Yang kedua, memiliki unsur tokoh, peristiwa, dan waktu. Ciri yang ketiga, bisa bersifat fiksi maupun non fiksi. Nah, jadi cerita narasi di sini tidak mesti cerita fiksi ya, bisa saja dia berupa cerita non fiksi atau berdasarkan kenyataan atau fakta. Kemudian yang keempat, bertujuan menciptakan kesan atau pengalaman kepada pembaca. Nah, ini adalah 4 ciri dari teks narasi. Kemudian ada jenis-jenis teks narasi. Yang pertama, kalau kita bicara tentang jenis teks narasi ya, jenis narasi itu ada narasi ekspositoris. Ini narasi ekspositoris adalah narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Nah, jadi narasi ekspositoris di sini bersifat non fiksi. Ya, non fiksi artinya berdasarkan data dan fakta yang ada. Nah, contohnya di sini narasi yang bersifat atau jenis ekspositoris di sini adalah biografi dan autobiografi. Biografi ini adalah kisah perjalanan seseorang yang ditulis oleh seorang penulis atau penulis menuliskan tentang kisah perjalanan atau riwayat perjalanan seseorang. Sementara autobiografi ini adalah
penulis menulis sendiri riwayat perjalanannya dia ya. Jadi penulis menulis tentang riwayat perjalanan penulis itu sendiri. Nah, itu autobiografi. Kemudian yang kedua ada narasi sugestif. Narasi sugestif adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat, mendengar atau merasakan peristiwa tersebut secara langsung. Nah, ini. Jadi kalau narasi ekspositoris tadi itu adalah bersifat non-fiksi, sementara sugestif di sini adalah teks narasi yang sifatnya fiksi. Jadi berdasarkan imajinasi pengarang. Jadi bisa dikatakan bahwa narasi sugestif di sini adalah teks narasi yang bersifat imajinatif atau tidak berdasarkan kenyataan, atau cerita dibuat berdasarkan imajinasi pengarang itu sendiri. Jadi bersifat fiksi atau bersifat khayalan atau tidak nyata. Kemudian yang selanjutnya kita lihat sekarang unsur-unsur yang membangun teks narasi. Nah, dalam teks narasi terdapat unsur yang membangun cerita tersebut sehingga menjadi utuh. Unsur tersebut disebut dengan unsur intrinsik di dalam ya. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun cerita yang dapat ditemukan dalam cerita. Unsur-unsur intrinsik teks narasi sebagai berikut. Kalau kita bicara tentang unsur intrinsik, yang pertama ada tema atau pikiran pokok yang mendasari pengembangan suatu cerita. Ini adalah gagasan atau ide pokok yang digunakan sebagai landasan dasar untuk mengembangkan sebuah cerita. Jadi temanya apa? Apakah tema romantisme, tema pendidikan, tema kepahlawanan dan lain sebagainya ya. Itu tema. Kemudian ada latar. Latar adalah gambaran tempat, waktu atau suasana terjadinya peristiwa dalam suatu cerita. Nah, latar di sini ada latar tempat atau setting ya. Setting tempat, setting waktu ya, siang, pagi, sore, ataupun suasana. Ya, suasana apakah suasana gembira, suasana sedih, ceria dan lain sebagainya. Kemudian ada alur. Alur di sini adalah rangkaian kejadian. Ya, rangkaian kejadian atau bagaimana penulis merangkai peristiwa atau kejadian dalam cerita. Ya, alur jalinan suatu peristiwa dalam cerita. Nah, di sini ada alur maju gitu ya. Kemudian ada alur mundur dan alur campuran. Alur maju itu adalah alur yang penulisnya menceritakan cerita secara urutan waktu gitu ya, tanpa menceritakan masa sebelumnya. Sementara alur mundur atau flashback itu adalah alur bagaimana penulis menceritakan kejadian yang lampau atau apa yang sudah terjadi. Kemudian tokoh. Tokoh di sini adalah pelaku atau pemeran dalam peristiwa. Jadi tokoh ini adalah pelaku atau pemeran. Nanti tokoh, kalau kita bicara tentang tokoh, ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis gitu ya. Ada tokoh baik, ada tokoh jahat, dan ada tokoh pembantu. Kemudian unsur berikutnya ada penokohan atau perwatakan atau gambaran watak tokoh dalam sebuah cerita. Nah, ini jadi bagaimana watak tokoh tersebut, sama seperti tadi ada tokoh jahat, ada tokoh baik, dan ada tokoh pembantu. Ya, itu jadi. Kemudian sudut pandang, yaitu gambaran kedudukan pengarang dalam cerita. Nah, kalau kita bicara tentang sudut pandang, ini adalah bagaimana penulis atau pengarang memposisikan dirinya di cerita tersebut. Nah, sudut pandang di sini ada sudut pandang orang pertama, ya, ada 4 ya. Sudut pandang orang pertama tunggal, sudut pandang orang pertama jamak, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Ya, itu jadi bagaimana pengarang memposisikan dirinya di dalam cerita tersebut. Ya, kalau cerita sering menggunakan kata aku, ya,
kata aku di dalam cerita, aku sebagai tokohnya. Maka itu adalah sudut pandang orang pertama tunggal. Kemudian kalau cerita menggunakan kata kami, gitu ya, kata kami, ya, sering menggunakan kata kami menggambarkan tokoh dalam cerita, maka itu adalah penggambaran sudut pandang orang pertama jamak. Sementara kalau menggunakan kamu, anda, gitu ya, kau, itu merupakan sudut pandang orang kedua. Sementara kalau sudut pandang orang ketiga itu adalah menggunakan kata nama, ya, kata nama atau dia, gitu ya. Nah, itu sudut pandang. Jadi sekali lagi sudut pandang itu adalah bagaimana penulis atau pengarang memposisikan diri di dalam cerita tersebut. Kemudian gaya bahasa, yaitu pemakaian majas dalam cerita. Sementara amanat itu adalah pesan, ya, pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca oleh penulis, gitu ya, pesan moral atau nasihat, gitu ya. Itu pesan atau nasihat pengarang kepada pembaca yang dimuat di dalam cerita. Kata-kata baik secara eksplisit maupun implisit, gitu ya. Jadi artinya baik dia tertuang langsung di dalam cerita maupun tersirat di dalam cerita itu sendiri. Baik, itu tadi materinya. Kita langsung kepada tugas anak-anak. Nah, tugas individu hari ini, kerjakanlah soal di bawah ini dengan benar. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan bagi menjadi seperti biasa, ya, 2 sesi kembali. Sesi pertama tugas individu dan sesi kedua mau menjawab soal, ya. Nah, tugas individunya silakan anak-anak baca buku teks narasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Nah, itu ada di buku paket, ya. Buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 45. Nah, di sini ada sebuah teks narasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Ini silakan anak-anak baca. Kemudian analisis teks tersebut. Ya, silakan anak-anak analisis teks narasi ini berdasarkan unsur-unsur yang membangun teks narasi tersebut. Jadi anak-anak silakan baca, kemudian cari tema teks ini apa? Tema, alur, gitu ya. Kemudian tokoh, penokohan, setting atau latar, amanat, gitu ya. Jadi itu silakan anak-anak baca, kemudian analisis teks ini berdasarkan unsur-unsur yang membangun atau unsur intrinsiknya apa, ya. Nah, kerjakan pada buku latihan seperti biasa. Pertemuan 1, 2, dan 3 sekarang tugasnya juga dikerjakan di buku latihan Bahasa Indonesia. Nah, hasilnya silakan, kalau pertemuan sebelumnya anak-anak kirim ke WA Bapak, ya. Jadi ke WA Bapak, tapi sekarang jangan. Untuk pertemuan ketiga hasilnya jangan dikirim lewat WA, tetapi hasilnya dikirim ke Google Classroom Mapel Bahasa Indonesia dalam bentuk foto. Jadi anak-anak kalau sudah selesai mengerjakan, silakan dipoto, kirim hasilnya di Google Classroom Mapel Bahasa Indonesia. Itu, ya. Nah, itu jadi itu pertemuan hari ini. Ya, pertemuan hari ini cukup sekian. Jadi sekali lagi Pak ingatkan kepada anak-anak, untuk pertemuan yang ketiga ini seperti biasa Bapak bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama kita belajar melalui video pembelajaran dan media presentasi yang nanti Pak share di Google Classroom, gitu ya. Kemudian sesi yang kedua nanti Pak berikan, atau sesi yang kedua Pak isi dengan menjawab soal-soal latihan. Nanti Pak share juga di Google Classroom. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Akhiri dengan selamat pagi. Semoga anak-anak sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.